Halo guys, jadi aku bikin video ini karena banyak dari kalian yang nanya ke aku, Kak gimana caranya bisa ke Jepang, gimana ceritanya kok bisa tinggal di Jepang, nikah sama orang Jepang, dan punya keluarga di Jepang. Makanya di kesempatan kali ini aku mau jawab semua pertanyaan itu. Disclaimer, ini bukan video tentang bagaimana caranya bisa ke Jepang, tapi ini lebih ke video tentang curhatan aku aja, kehidupan pribadi aku, kok bisa sih aku ada di Jepang dan nikah di Jepang. Aku agak bingung sih harus cerita dari mana. Ayo kita cerita dari kenapa aku bisa kepikiran kerja di Jepang. Jadi awalnya kenapa aku bisa kepikiran kerja di Jepang itu adalah aku sebenarnya di Indonesia udah punya kerjaan. Aku juga waktu itu lulusan S1 psikologi di Indonesia dan aku sempat kerja di TV dan aku sempat juga jadi HRD di Indonesia. Terus tapi aku ngerasa kayak hidup aku tuh monoton, enggak sesuai sama yang aku inginkan gitu. Pas aku kerja di TV enggak terlalu betah, pas aku kerja jadi HRD juga enggak terlalu betah, jadi aku bingung apa yang aku pengen gitu pas di Indonesia. Ditambah waktu itu ada musibah juga karena almarhumah nenek yang rawat aku dari kecil, aku panggilnya Mama Nin karena Mama Nin itu yang udah rawat aku dari kecil meninggal bulan Januari 2020. Terus abis 2020 terus bulan Aprilnya tuh papa kandung aku juga meninggal, jadi deketan. Jadi di situ aku depresi banget, terus sampai pergi ke psikolog. Aku ngerasa karena hidup aku tuh nggak berguna, kesepian, dan hidup aku di Indonesia benar-benar semenyedihkan itu. Aku dulu ngerasa kayak gitu. Terus daripada aku sedih-sedih dan aku terpuruk di Indonesia, aku mikirnya gimana kalau aku cari sesuatu yang baru gitu. Aku tiap hari itu aku itu kerja resign, sengaja resign bukan karena mau cari kerjaan baru, tapi resign karena emang mental aku nggak kuat buat kerja aja nggak kuat gitu, karena emang seterpuruk itu waktu itu. Nah akhirnya aku di rumah kerja, belajar bahasa Inggris gitu, terus cari-cari lowongan kerja, apa aku harus ke Australia atau kemana ya gitu. Aku mulai cari-cari gitu, ke negara manapun boleh deh, yang penting nggak di Indonesia. Waktu itu aku mikirnya gitu. Aku sama sekali nggak kepikiran mau ke Jepang awalnya, dan aku sama sekali nggak suka anime, nggak suka nonton drama Jepang, nggak suka apapun tentang Jepang dulu ya. Aku malah sukanya Korea waktu itu. Terus aku dapetnya informasi waktu itu dari internet, ada yang bilang kalau di Jepang itu karena banyak lansianya, jadi anak muda di Jepang itu sedikit, makanya banyak lowongan kerja di Jepang. Nah, terus aku mikir, mungkin ada kesempatan buat aku nih gitu kan. Akhirnya aku cari-carilah informasi tentang bagaimana bisa kerja di Jepang. Nah, singkat cerita, aku akhirnya belajar bahasa Jepang. Terus aku ikut ujian karena aku ambil Tokutegino, bukan magang ya. Karena aku ambil Tokutegino, jadi aku ikut ujian bahasa Jepang. Waktu itu aku ikutnya GFT, terus habis itu ikut SSW Kaigo karena aku ambilnya waktu itu pilihnya kerjanya Kaigo. Sebenarnya banyak yang bilang sayang kenapa aku ambil Kaigo karena aku S1 ya. Tapi berhubung aku bahasa Jepangnya masih jelek banget waktu itu, dan aku juga ya udah yang penting pergi dari Indonesia gitu, nggak mikir panjang harus belajar bahasa Jepang beberapa tahun dulu biar bisa dapet visa yang lain gitu. Aku yang penting ya udahlah Tokutegino juga nggak apa-apa walaupun aku S1 gitu. Itu kan kalau Tokutegino apalagi Kaigo kayak gitu tuh, itu tuh nggak harus kuliah, kalian yang SMA itu bisa ambil. Nah terus akhirnya aku lolos, terus aku ikut wawancara dan akhirnya aku bisa kerja ke Jepang. Nah buat yang nanya belajarnya gimana, aku waktu dari awal itu belajarnya itu pakai buku Minano Nihongo. Nanti aku kasih tunjukin fotonya di sini, Minano Nihongo 1 sama 2 itu dimana aku belajar bahasa Jepang sampai N4. Nah waktu itu aku belajarnya setiap hari, terus belajar nggak kerja ya, bener-bener kayak cuma belajar doang sampai bisa lulus ujian sama ikut mensetsu.
kurun waktunya dari aku belajar sampai bisa lulus ujian tuh aku belajar dari Januari 2021. Terus aku ikut ujian tuh sekitar bulan Mei apa Juni gitu waktu itu. Bulan 5 atau bulan 6 itu aku ikut ujian bahasa Jepang sama SSW-nya. Jadi cukup singkat, nggak sampai 1 tahun aku alhamdulillah udah dapat sertifikatnya waktu itu. Terus aku cari-carilah lowongan mensetsunya dan akhirnya dapat di perusahaan aku yang sekarang. Terus belajar bahasa Jepang itu susah atau enggak? Jujur menurut aku susah banget. Awalnya waktu aku belajar bahasa Jepang itu aku nangis karena aku gak suka sama Jepang. Maksud aku kalau orang-orang yang suka nonton anime, orang yang suka nonton drama Jepang pasti ada bayangan sedikit gitu. Tapi aku tuh gak suka nonton anime atau drama Jepang dan aku nggak tahu apapun tentang Jepang waktu itu. Jadi benar-benar kayak hal-hal baru gitu. Jadi aku kayak kok belajar bahasa Jepang gini banget, susah banget gitu. Karena aku waktu itu belajar bahasa Korea kan. Aku udah bisa bahasa Korea dan bahasa Korea menurut aku lebih gampang daripada bahasa Jepang. Karena ya bahasa Korea gitu-gitu aja. Kalau di Jepang kan ada hiragana, ada katakana, ada kanji, dan kanjinya itu banyak banget dan susah. Nah awal-awal tuh aku nangis gitu. Dan aku sempet juga kayak putus asa, apa aku gak ke Jepang aja, apa aku menyerah aja, kayak gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, ya aku kembali lagi inget ke niat aku, kenapa aku pengen kerja ke Jepang. Ya karena waktu itu aku emang udah gak mau aja tinggal di Indonesia gitu, dengan aku ngerasa begitu kesepian gitu waktu di Indonesia. Dan terlalu banyak hal-hal yang menyedihkan buat aku gitu. Dan aku nggak expect kalau di Jepang aku bakalan bahagia. Aku cuman berpikir bahwa ya udah yang penting cobain hidup baru di luar Indonesia gitu. Soalnya kalau aku berharap aku bakal bahagia di Jepang, aku mikirnya kalau aku nggak bahagia nanti gimana nih? Aku yang ada makin depresi, udah di Indonesia sedih, di Jepang makin sedih gitu. Jadi aku mikirnya ya udah kalaupun di Jepang makin sedih, seenggaknya aku udah mencoba kayak gitu. Jadi nggak terlalu berharap berlebihan sebelum pergi ke Jepang kayak gitu. Dan ternyata setelah pergi ke Jepang pun emang nggak semua hal-hal bahagia terjadi sama aku. Banyak juga kayak pas baru masuk kerja ada hal-hal yang nggak aku enakin, misalkan di tempat kerja atau di tempat yang lain, itu juga pasti ada. Jadi untuk kalian yang berharap bisa happy ending hidup di Jepang, sebenarnya lebih baik kalau mau pergi ke Jepang daripada berpikir akan hidup happy ending, lebih baik berpikir aku akan berjuang di Jepang kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi aku akan berjuang gitu. Kalau berharapnya akan happy ending, di saat yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa jadi kalian stres atau pengen pulang atau gimana gitu. Semangat. Terus kalau ada yang nanya gimana kok bisa ketemu suami, itu aku udah ceritain juga di video sebelumnya. Aku bisa ketemu suami itu karena kita tuh satu tempat kerja, jadi kita ketemu chinlock gitu ya. Awalnya aku malah sama sekali nggak ngegubris dia, nggak menganggap dia ada gitu. Tapi dia yang kayak ngedeketin duluan, kasih jus gitu, semangat ya kerjanya dan lain-lain. Terus aku ngerasa kayak ini orang kok perhatian banget, atau emang orang Jepang itu perhatian ini ya. Terus akhirnya karyawan yang lain juga bilang tuh si itu tuh perhatian banget sama kamu, tahu ketara banget, kelihatan banget katanya kayak gitu. Akhirnya oh yaudah deh nggak apa-apa deh, baik kataku. Akhirnya aku mulai ngerespon dia. Terus dia akhirnya minta, itu nggak langsung minta kontak aku ya, dia udah ngedeketin aku beberapa minggu, kemudian baru dia berani minta line aku. Dari situ barulah kita kontekan di line, kontekan intens, pacaran, akhirnya bisa menikah seperti itu. Jadi kalau untuk yang masalah menikah ini dan pacaran dan menikah sama orang asing ini, aku sama sekali tidak merekomendasikan untuk kenal di online. Mungkin ada juga orang yang baik gitu di online, tapi aku nggak mau merekomendasikan kalian untuk kenalan di online karena banyak juga yang nasibnya tidak beruntung gitu. Belum tentu
cerita yang aku alami bakalan sama juga, apa ya, belum tentu yang aku alami bakalan terjadi juga sama kalian kalau kalian nikah sama orang Jepang gitu. Jadi kalian harus berhati-hati kalau misalkan mau nikah sama orang Jepang. Jangan kayak lihat konten aku jadinya pengen nikah sama orang Jepang, asal kenal orang Jepang nikah ternyata zong gitu. Jangan sampai kayak gitu. Aku mau kalian ikut bahagia juga seperti aku. Jadi harus bener-bener kalau mau nikah sama siapapun, bukan cuma orang Jepang aja, harus bener-bener kenal dulu kayak orangnya, keluarganya, baru kalian berani untuk menikah. Terus buat yang nanya biaya untuk aku keberangkatan itu berapa, jadi biayanya aku pas berangkat itu aku dibayarin sama perusahaan tiket. Dulu kan aku berangkat pas lagi zaman-zaman karantina, zaman-zaman corona. Jadi kalau masuk ke Jepang harus karantina dulu kan di hotel selama 1 minggu, dan yang bayar hotel itu juga perusahaan, yang bayar tiket pesawat perusahaan, semua perusahaan. Jadi aku tuh cuma bekal buat makan aku aja sampai aku dapat gaji gitu kan. Ya 1 bulan tuh kan harus pakai uang kita dulu kan sampai dapat gaji. Jadi aku cuman persiapkan uang untuk bekal aku aja waktu itu. Aku nggak bayar sama sekali ke siapapun yang ngeberangkatin aku gitu. Jadi ya aku berangkat juga dibayarin sama perusahaan. Terus biaya itu paling biaya buat visa, biaya buat medical check up, biaya buat apa lagi ya, bikin EKTKLN kayak gitu. Ya pokoknya biaya bikin paspor, ya perintilan dokumen itu, biaya-biaya itulah yang kita bayar sendiri gitu. Kalau aku enggak membayar orang untuk memberangkatkan aku ke Jepang. Alhamdulillahnya aku diberangkatin sama perusahaan dan dibayarin sama perusahaan. Siapa tahu ada senpai-senpai juga yang lebih tahu supaya bisa berangkat ke Jepang dengan cepat atau dengan cara magang atau ketika Ginawa Visa Engineering, boleh kasih tahu di bawah ini, karena emang aku masih ilmu aku nggak sebanyak itu gitu. Cuman aku cerita aja pengalaman aku waktu pergi ke sini ya seperti itu. Ya jadi kayak gitu guys ceritanya kenapa aku bisa sampai di Jepang. Dan ada yang nanya, kok dulunya kerja di TV atau dulunya kerja HRD tapi kok bisa ambil kaigo kayak gimana gitu. Itu tuh adalah pure karena ya aku udah bosan aja di Indonesia gitu, bukan karena mau ngejar karir gitu. Karena ya masalah pribadi aja. Sebenarnya kalau karir di Indonesia juga aku bisa dapat karir yang bagus, cuman ya aku pengen keluar aja dari Indonesia, tapi aku belum jago bahasa Jepangnya waktu itu. Jadi ya udah ambil yang sekiranya aku bisa ambil aja. Jadi waktu itu aku ambilnya kaigo kayak gitu. Pokoknya buat kalian yang lebih tahu tentang gimana caranya bisa ke Jepang dan hal-hal lain tentang Jepang, boleh kasih tahu teman-teman yang lainnya di komen supaya mereka bisa baca dan bisa juga ada pencerahan gimana supaya mereka bisa ambil jalan lain supaya bisa ke Jepang. Makasih udah nonton video ini. Bye bye.